Haleluya, shalom. Mari dalam Pray From Home kita sama-sama siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Malam ini kami bersyukur, kami siapkan hati untuk menerima taburan firman-Mu karena kami percaya hati yang siap ditabur firman Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa, yang manis, yang lebat, dan menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing satu hal yang simple, tapi kita akan mengerti bahwa hal yang simple ini dapat mengubahkan kehidupan kita. Berbicara mengenai Anda adalah bait Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah siapa diri Anda? Karena kesadaran tentang siapa diri kita, yaitu diri saudara dan diri saya, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dan mari, waktu kita mulai sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan main-main dengan kehidupan yang kita miliki. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudara, hal yang pertama kita belajar, kenalilah diri Anda. Dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, kita menyadari bahwa Anda adalah bait Allah. Kita adalah bait Allah. Dikatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Berarti bait Allah itu adalah rumah Allah. Kehidupan kita dipakai sebagai bait Allah. Kehidupan kita dipakai sebagai rumah Allah. Mulai bayangkan. Allah yang tak terhingga, Allah yang luar biasa, Allah yang gak masuk akal kita, bisa tinggal dalam hidup kita. Berarti ini gak main-main. Saudara, itu juga berarti roh Allah diam di dalam kehidupan Anda. Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Ini luar biasa. Roh yang kudus mau tinggal di kehidupan kita. Bayangkan, apakah kita kudus? Sehingga Roh Kudus mau tinggal dalam diri kita? Tidak. Tak seorang pun yang layak. Tak seorang pun yang sanggup. Namun Roh Kudus yang manis, yang lembut, mau tinggal dan bertakhta di dalam hidup kita. Pertanyaan saya, maukah saudara menyerahkan diri saudara untuk tinggal bersama dengan Roh Kudus? Roh Kudus tinggal dalam diri kita dan kita tinggal dalam Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jaga hidup Anda dalam kekudusan. Mari kita semua menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan. Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita yang tidak kudus ini memampukan kita hidup dalam kekudusan. Jadi bukan karena kita mampu hidup kudus, tapi karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kita bisa hidup kudus. Hidup layak, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan karena gagah kuat kemampuan kita. Saudara, persembahkan hidup Anda buat kemuliaannya. Hal yang kedua, makna kehidupan. Hidup Anda adalah kesempatan dari Tuhan. Setiap manusia punya waktu 24 jam setiap hari. Tuhan memberikan kesempatan buat Anda dan saya untuk mengelola waktu yang Tuhan berikan. Berapa banyak yang kita berikan kepada Tuhan? Mungkin saja saudara berkata, saya sudah memberikan persepuluhan. 1/10 dari pendapatan
penghasilan dari pekerjaan kita. Wow, itu luar biasa, sangat baik. Dan orang yang mengembalikan persepuluhan bukan karena dia bisa mengembalikan uang buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan. Tapi dimulai dari niat hati yang menyadari bahwa semua yang kita punya adalah miliknya Tuhan. Maka kita mengembalikan persepuluhan sebagai tanda kasih. Bukan sebagai kewajiban, tapi tanda kasih. Karena kita mengasihi Tuhan, kita mengembalikan persepuluhan. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan persepuluhan waktu? Wow, persepuluhan waktu berarti 24 jam dibagi 10, 2,4 jam. Wow, banyak sekali. Tapi bayangkan, saudara nonton satu seri film, bisa berjam-jam. Tapi bagaimana saudara bisa memberikan waktu buat Tuhan? Tuhan nggak minta banyak, minta hatimu, minta hati saya. Bukan soal waktu. Kalau kita cinta dengan Tuhan, cinta kepada Tuhan, maka kita akan berikan waktu kita kepada Tuhan. Bukankah demikian kalau kita suka nonton bola, maka sekalipun jam pertandingan bola itu jam 2 pagi pun, kita akan lihat, kita akan tonton. Tapi bagaimana kalau kita beribadah kepada Tuhan? Maukah kita betul-betul memberikan hati kita, hidup kita kepada Tuhan? Saudara, hidup adalah kepercayaan dari Tuhan. Tuhan memberi kepercayaan kepada kita untuk mengelola kehidupan kita. Ini respon kita. Jangan pernah sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan kepercayaan dari Tuhan. Jangan pernah membuang-buang waktu untuk hal yang sia-sia. Saya memilih untuk belajar, mengisi pikiran saya, mengisi hati saya dengan kebenaran. Memang, sebagai hamba Tuhan, bisa saja mendengar perkataan orang dan sakit hati. Olok-oloknya orang. Sebab kita nggak mungkin luput dari perkataan negatif, perkataan yang mengejutkan hati, perkataan yang membuat kita gentar, perkataan yang membuat kita takut. Tapi kalau kita ingat-ingat perkataan itu, kita biarkan itu bercokol di pikiran kita, di hati kita, maka kebenaran yang ada dalam hidup kita tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah lebat. Saya memilih mengisi hidup saya dengan kebenaran. Hal-hal yang negatif saya buang. Memang tidak mudah, tapi saya belajar membuangnya. Dengan cara apa? Tidak memperkatakannya lagi. Tidak mengingat-ingat lagi. Bahkan tidak mengingat-ingat lagi siapa yang memperkatakannya. Lebih baik saya mengisi pikiran saya, mata saya, telinga saya, hati saya, hidup saya dengan hal-hal kebenaran. Maka ketika saya melihat orang yang pernah memperlakukan saya dengan buruk, saya tetap melihatnya dengan benar, dengan baik, dengan sudut pandang kasih Allah, agape. Saudara, cara Anda mengelola hidup Anda adalah wujud persembahan dan penyembahan Anda kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Cara Anda mengelola hidup Anda adalah wujud persembahan dan penyembahan Anda kepada Tuhan. Jadi, kita mau belajar mengelola hidup kita dengan benar dan baik. Saudara, termasuk cara Anda melayani orang lain, mencerminkan hubungan Anda dengan Tuhan. Kalau dengan orang yang terhormat di mana-mana, saudara hormat. Tapi dengan orang yang mungkin, tanda petik, yang saudara anggap rendah, saudara anggap remeh, saudara meremehkan. Saudara sebenarnya sedang meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan. Karena mereka juga ciptaan Tuhan. Cara Anda memperlakukan orang lain mencerminkan hubungan Anda dengan Tuhan. Artinya, kalau hubungan Anda dengan Tuhan itu benar dan baik, maka dengan siapapun Anda bergaul, Anda akan respect, Anda akan hormat. Anda akan tetap memperkatakan bahasa kasih, bahasa yang menguatkan, bahasa yang membangun. Dan tidak ada satupun kata-kata yang meremehkan, merendahkan, sikap dan perilaku yang merendahkan, meremehkan. Mari kita ubah kehidupan kita. Ingat baik-baik, tubuh kita, hidup kita adalah bait Allah. Roh Kudus, Roh Allah itu tinggal dalam diri kita. Artinya, mata Tuhan melihat, telinga Tuhan tahu,
Hatinya Tuhan ada dalam diri kita. Mengapa kita memperlakukan Tuhan dengan tidak hormat? Dengan cara kita memperlakukan orang lain. Dengan cara yang tidak layak. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan dengan benar dan baik, maka semakin dalam kita mengenal siapa diri kita dengan benar dan baik. Maukah saudara berubah? Maukah saudara hormat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Menjaga setiap kesempatan dan kepercayaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Sekali lagi saya baca 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 supaya kita makin kuat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita bertanggung jawab kepada Tuhan karena Tuhan ada dalam hidup kita, ada dalam diri kita. Mari kita berdoa. Di malam hari ini kami bersyukur Tuhan ingatkan kami, Tuhan tegur kami, supaya kami semakin menyadari bahwa hidup kami bukannya kami lagi, tapi Kristus yang tinggal dalam diri kami. Roh Kudus yang tinggal dalam diri kami. Tegur kami Tuhan. Ingatkan kami bahwa kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Biarlah suatu hari kalau Tuhan panggil kami mempertanggungjawabkannya sebagai hamba-Mu yang setia. Hamba-Mu yang benar-benar melakukan apa yang Kau kehendaki. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Kau mau. Tolong kami untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang sakit. Anak Aiko, Tuhan memberikan kesembuhan dan pemulihan. Orang tuanya, kakek neneknya, biarlah diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan untuk tetap sabar dan tabah dalam melayani Aiko. Kami juga berdoa untuk Pak Slamet dan Cilui. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan buat mereka semua. Tuhan jamah organ-organ tubuhnya. Tuhan memberikan mujizat buat mereka. Kami menyerahkan Pak Roni, biarlah penglihatannya dipulihkan. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan Yofi. Dalam persiapan untuk kemoterapi lebih lanjut, Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan secara total buat dia. Keluarganya dan keluarga besarnya dikuatkan. Dan biarlah Yofi tetap semangat. Kami juga berdoa buat Pak Padi. Biarlah Pak Supadi diberi kesembuhan total. Dan biarlah keluarganya satu demi satu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan sungguh-sungguh. Kami menyerahkan Pak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang. Tuhan memberikan kesembuhan total. Biarlah istri, anak, dan menantu, serta cucu bersukacita atas kesembuhan yang dialami oleh Pak Jimmy. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang hari ini sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami sakit, yang sedang dalam situasi yang tidak menentu. Kami minta ya Tuhan, Tuhanlah kesembuhan, Tuhanlah yang memulihkan, Tuhan yang memberikan solusi, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, kami minta pintu terbuka buat setiap orang yang sedang bergumul dan Tuhan memberi jawaban yang tepat pada waktunya. Dan kami berdoa buat para ibu yang luar biasa, Bu Menok, Bu Ikut, dan Bu Roslinda. Kami berdoa biarlah para oma yang tangguh ini dapat melayani keluarga dan keluarga besarnya dengan sabar. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang setiap hari bekerja dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka buat mereka. Tuhan memberkati dengan cara yang khusus dan berkelimpahan. Dan biarlah kami semua dapat mengelola setiap berkat Tuhan dengan benar dan baik. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang berjemaat di Rock Jajak. Kami melepaskan berkat buat mereka. Dan kami minta hikmat-Mu turun buat mereka. Di dalam setiap pekerjaan, setiap pelayanan rumah tangga, pendidikan, dan apapun yang mereka kerjakan di dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Daniel yang ada di Sentani, keluarga Johan yang ada di Tangerang,
keluarga pilot ini, mereka melayani masyarakat. Biarlah mereka dapat melayani dengan kasih Kristus, sehingga orang-orang yang mereka layani diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat keluarga Alvin Siu yang ada di Malaysia. Tuhan memberikan berkat khusus buat mereka, rumah tangga, pekerjaan, masa depan Tuhan sudah perhatikan dan Tuhan melindungi mereka. Dan kami menyerahkan keluarga Miss Lydia yang ada di Jakarta, di Manado, dan di beberapa negara. Kami berdoa Tuhan melindungi, menyertai, memberkati secara khusus buat mereka. Kami menyerahkan keluarga Ibu Siana yang ada di Jakarta maupun yang ada di NTT. Kami menyerahkan pekerjaan, rumah tangga, masa depan mereka. Dan biarlah apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan beruntung. Dan kami berdoa setiap pergumulan mereka, Tuhan yang memberikan solusi dan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat keluarga yang ada di Solo, baik orang tua kami, mertua kami, baik saudara ipar kami. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberikan perlindungan berkat buat mereka. Baik Haris, Intan, Chris, Okta bersama anak-anak mereka. Tuhan kami minta keluarga kami yang ada di Solo, Tuhan memberikan perlindungan dan berkat yang luar biasa. Kami menyerahkan pula keluarga Ibu Yuliana yang ada di Bali bersama keluarga besarnya. Biarlah keluarga ini mempermuliakan nama Tuhan selalu. Dan kami menyerahkan keluarga Aisinta yang ada di Surabaya dan berbagai daerah. Biarlah satu demi satu keluarga mereka dijamah Tuhan, sehingga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami menyerahkan pula keluarga Mbak Dwi dan pekerjaannya, di mana ia bekerja, di situ ada berkat Tuhan berlimpah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang mengikuti Pray From Home, baik melalui Facebook maupun YouTube. Kami berdoa Tuhan menyertai, melindungi, membuka pintu-pintu yang tertutup dan menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun buat bangsa negeri Indonesia. Limpah rahmat-Mu buat negeri Indonesia. Kami percaya setiap permasalahan pergumulan bangsa negeri Indonesia ada solusinya. Dan Indonesia pasti sembuh, Indonesia pasti pulih dalam nama Yesus. Dan proses vaksinasi dari kota demi kota, desa demi desa semakin terbuka, semakin lancar. Dan kami percaya Indonesia segera mencapai herd immunity. Termasuk Banyuwangi segera herd immunity. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami menyerahkan saudara-saudari kami yang tinggal di luar negeri, dimanapun mereka berada. Penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan ada pada mereka. Dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami, turunkan segala berkat-Mu yang ajaib luar biasa, senantiasa mengalir berlimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan kekuatan dan penghiburan saudara, jaga hidup kita sebagai bait Allah. Tuhan Yesus memberkati.